Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita belajar, silakan dibuka buku paketnya dan disiapkan alat tulisnya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Ini Ibu akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat pecahan. Dan yang kedua yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengulas sekilas tentang materi sebelumnya. Contoh yang pertama, 5 pangkat negatif 3. Jika diubah dalam bentuk pangkat positif, maka caranya yang awalnya di atas per, maka diubah menjadi di bawah per, yaitu 1/5 pangkat 3. Lalu cari hasilnya, 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5, sebanyak 3 kali, bukan 5 kali 3 ya. Nah, 5 kali 5 berapa? 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Jadi, hasilnya 1/125. Contoh yang kedua, 15 pangkat 0. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1. Kenapa? Bilangan rasional berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Contoh yang ketiga, 3 pangkat negatif 3 dikurang 3 pangkat negatif 2. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, langkah pertama kita ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Yang awalnya di atas per, tinggal ditulis di bawah per. Yaitu 1/3 pangkat 3 dikurang 1/3 pangkat 2. Lalu 3 pangkat 3, kira-kira berapa? 3 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya 27. 1/27 dikurang 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? 9. Jadi, 1/27 dikurang 1/9. Jika ada bilangan pecahan, lalu dikurang, maka langkah pertama, samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 27 dengan 9. Berapa? Ya, 27. Nah, di angka yang di depan di sini sudah 1/27. Penyebutnya udah 27, tinggal ditulis lagi 1/27. Sedangkan angka yang berada di belakang masih 1/9 dan diubah penyebutnya menjadi 27. 27 dibagi 9 berapa? 3. 3 dikalikan 1, 3. Lalu ditulis 3/27. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurang. 1 dikurang 3 berapa? Ya, negatif 2. Jadi, hasil akhirnya negatif 2/27. Jelaskan tentang bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan yaitu A pangkat M per N. Bisa ditulis juga dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. M yang terletak di atas ditulis di dalam akar, dan N yang terletak di bawah per ditulis di luar akar. Atau boleh ditulis juga akar pangkat N dari A, lalu dipangkatkan lagi M. Jadi diingat-ingat, yang atas ditulis di dalam, yang bawah ditulis di luar akar. Contoh yang pertama, 5 pangkat 3/2. Kalau diubah menjadi bentuk akar, 5 pangkat 3 ditulis di dalam akar. Lalu 2 ditulis di luar. Ibu ulangi, 3 ditulis di dalam akar. Sedangkan 2 ditulis di luar akar. Nah, di sini ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis, yaitu tinggal akar dari 5 pangkat 3.
Sekarang contoh yang kedua. 2 pangkat 3/5. Kalau diubah dalam bentuk akar, 2, 3 yang berada di atas tulis di dalam. Lalu 5 yang berada di bawah tulis di luar akar. Jadi hasilnya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Contoh berikutnya. Nah, di sini bentuk akar diubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Dibalik ya. Nah, di dalam akar ada 3 pangkat 4. Jadi tinggal ditulis 3 ditulis. Lalu angka yang di dalam akar ditulis di atas per. 4 per. Lalu 7 yang di luar akar tulis di bawah. Jadi 3 pangkat 4/7. Apakah sudah paham? Ya, alhamdulillah karena sudah paham semuanya. Sifat-sifat bilpang pecahan atau sifat-sifat bilangan pangkat pecahan. Contoh yang pertama, di sini ada 5 pangkat 3/2, lalu dipangkatkan lagi 4. Kalau ada pangkat dan ada tanda kurung, pangkatnya tinggal dikali. 5 pangkat 3/2 dikali 4. Sama dengan tinggal dikalikan, 3 kali 4 berapa? 12, lalu dibagi dengan 2. 5 pangkat 12/2 berapa? 5 pangkat 6. Mau pakai cara yang lain, misalkan mau menghitung pangkatnya ini. 4 dicoret sama 2, Bu. Boleh. Jadi 4 dibagi 2 dulu, hasilnya 2, lalu dikalikan 3. Hasilnya akan 5 pangkat 6. Nah, A pangkat M per N dikalikan K sama dengan pangkatnya tinggal dikali. Nah, sekarang contoh yang kedua. 3 pangkat 1/3 dikali dengan 3 pangkat setengah. Jika ada tanda kali dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sama seperti sifat-sifat bilangan pangkat yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 3 tinggal ditulis, lalu 1/3 ditambah 1/2. Karena di sini ada penjumlahan pecahan dan penyebutnya belum sama, langkah pertama samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 2. Berapa? 6. Lalu 6 ini dibagi dengan 3 berapa? 2. 2 dikali dengan 1 berapa? 2. Selanjutnya 6 dibagi dengan 2, 3. 3 dikali dengan 1, 3. Dan hasil akhirnya 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5. Pernya per 6. Jadi 3 pangkat 5/6. Itu sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per N kali A pangkat K per L sama dengan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contoh berikutnya. X pangkat 4/5 dibagi X pangkat 1/5. Kalau ada tanda kurang, pangkat tinggal diapakan? Dikurang. Kalau ada contoh soal yang pertama. Nyatakan bilangan berpangkat pecahan berikut dalam bentuk akar. 5 pangkat 4/7. Jika diubah dalam bentuk akar, maka 5 pangkat 4. Pangkat yang berada di atas per tinggal ditulis di dalam akar. Lalu 7 yang berada di bawah per tinggal tulis di luar. Jadi jawabannya akar pangkat 7 dari 5 pangkat 4. Contoh yang kedua.
Silakan dibuka buku paketnya halaman 12. Tentukan hasil dari operasi perpangkatan dengan pangkat pecahan berikut. 9 pangkat 3 per 2. Nah, jika ada 9 pangkat 3 per 2, 9 di sini bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 9 sama dengan 3 kali 3. Nah, 3-nya ada berapa? 2. Jadi, bisa ditulis dalam bentuk pangkat 3 pangkat 2. Setelah itu, kita lihat di sini ada tanda kurung. Pangkatnya tinggal diapakan? Ya, tinggal dikali. 3 pangkat 2 kali 3 per 2. Di sini ada 2. Lalu di bawah juga ada 2, tinggal dicoret. 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Hasil akhirnya 3 pangkat 3. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan bisa WhatsApp Ibu ya. Nah, 3 pangkat 3. Kalau mau dicari hasil akhirnya yaitu 3 kali 3 kali 3. Ya, jadi bukan 3 tambah 3, tapi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 yaitu 9, 9 kali 3 yaitu 27. Jadi hasil akhirnya 27. Contoh yang ketiga. Silakan dibuka buku paketnya halaman 12. Tentukan hasil dari operasi perpangkatan dengan pangkat pecahan berikut. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8 lalu dipangkatkan lagi 2. Gimana caranya? Langkah pertama, silakan diubah terlebih dahulu bentuk akar di sini menjadi bentuk pangkat. 8 berada di dalam, tulis di atas. 4 berada di luar, tulis di bawah. Jadi 3 pangkat 8 per 4 dalam kurung, lalu dipangkatkan lagi 2. Selanjutnya, jika ada tanda kurung, pangkat tinggal dikali. 3 pangkat 8 per 4 kali 2. Hasil akhirnya 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Jadi 3 pangkat 4. Karena di sini perintahnya disuruh mencari hasilnya, kita kalikan 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Dan 27 kali 3, 81. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Yang kedua, jika ada bilangan pangkat pecahan dan berada di dalam kurung lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikali. Dan yang ketiga, jika ada dua bilangan berpangkat pecahan dengan tanda kali dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Lalu yang keempat, jika ada dua bilangan berpangkat pecahan dan dibagi, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Yang terakhir, bilangan pangkat pecahan negatif bisa diubah dalam bentuk bilangan pangkat pecahan positif dengan cara diubah letaknya yang awalnya di atas per berubah menjadi di bawah per. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pahami. Apabila ada kesulitan dalam memahami video ini bisa WA Ibu atau telepon langsung ke Ibu. Sekian video pembelajaran hari ini dan terima kasih telah menyimak video dengan fokus dan semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.